Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini izinkan kami akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil dari kerja kami, yaitu membandingkan dari rumus dan hasil SPSS yang udah kami cari. Jadi kami menggunakan jenis data primer yang kami peroleh dari hasil 30 responden menggunakan Google Form. Selanjutnya kami masuk ke menjelaskan. Halo semuanya, di video ini aku akan membahas hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh durasi bermain HP terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi apakah benar makin lama main HP bisa bikin makin susah fokus? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama itu adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, HP itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, tapi durasi penggunaan ternyata bisa berdampak ke konsentrasi belajar. Nah, kami penasaran, apakah hubungan nyata antara lamanya main HP dan kemampuan kita buat fokus belajar? Oke, selanjutnya kita masuk ke study case. Kami ingin mengetahui pengaruh durasi bermain HP terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa diambil dari 30 sampel mahasiswa dengan data sebagai berikut. Kami dapat dilihat yang pertama, pertanyaan kami itu ada nama mahasiswa, lalu yang kolom kedua itu ada rentang usia dari 20 sampai 20 tahun dan 21 sampai 25 tahun. Berapa lama kamu bermain HP setiap harinya? Contohnya itu mereka tadi keisi sebelumnya itu 3.1 atau 5.0 dan seterusnya. Berikut dapat dilihat di bagian nama itu, contoh yang pertama itu ada Meliani, selanjutnya ada kolom durasi HP 7.0 dan selanjutnya ada konsentrasi Y yaitu 6.1. Dari study case yang kami ambil ini, yang pertama itu ada tentukan persamaan regresi linear sederhana dan jelaskan makna koefisiennya. Selanjutnya yang kedua itu masuk ke jawaban. Hasil ini kita dapatkan dari durasi bermain HP ini. Selama dari 1 sampai 30 ini kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya 295,70. Untuk rata-rata X sama dengan 9,8567. Dan di hasil X ini dibagi dengan 30 dan didapatkan hasilnya segini 98,57. Dan Y juga sama. Jadi kita masuk next. Nah, yang pertama itu ada persamaan regresinya dan interpretasinya. Di rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua masuk ke koefisien regresi A. Ini ada rumusnya, kita masuk ke rumusnya ya ini dapat dilihat di sini. Dan setelah kita masukkan angkanya, didapat tuh hasilnya tuh min 0,4901. Terus kita masuk lagi ke bagian sininya. Ini A sama dengan Y kurang BX. A sama dengan 48.300 dikurang min 0,9401 kali 9,8567. Mendapat hasilnya itu 9,6595. Terus kita masukin ke rumusnya lagi, Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 9,6595. Jadi interpretasi koefisiennya adalah A 9,6595. Jika durasi HP 0 jam, maka nilai konsentrasi diperkirakan 9,6595. B min 0,901 setiap tambahan 1 jam penggunaan HP, maka konsentrasi akan menurun sebanyak 0,4901. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu uji signifikasi parsial parameter konstanta A dan koefisien B. Pertama kita cari dulu nih koefisien B-nya. Nah, kita lihat hipotesisnya kan teman-teman. H0, B adalah konstanta 0 itu tidak ada pengaruh durasi HP, dan yang selanjutnya adalah ada pengaruh terhadap konsentrasi. Durasi HP berpengaruh terhadap konsentrasi. Di mana rumusnya ini kita lihat T sama dengan B per SEB. Kita masukinlah rumusnya. Udah kita cari dan pada akhirnya kita dapatin T sama dengan B-nya yang kita dapatin itu adalah min 0,491 yang udah kita dapatin di sebelumnya. Dan SE-nya itu adalah yang ini hasilnya 0,1137. Yang kita dapatin adalah sama dengan min 432. Nah, kriteria ujinya, taraf signifikasi alfa yang kita ketahui adalah 5%, yaitu 0,05. Derajat bebas TF-nya itu adalah N kurang 2, kita dapatin 28. Dari mana? Dari 30 dikurangin 2. Sampel kita kan 30. Dapatlah 28. Kita lihat dari nilai T-table 0,05 dan 28. Ini adalah 2,048. Berarti kesimpulannya adalah karena T hitung ini adalah 4,32 dan T-table adalah 2,048, jadi otomatis T hitung lebih besar daripada T-table. Maka kesimpulannya koefisien regresi ini B signifikan, artinya durasi HP berpengaruh terhadap konsentrasi. Jadi ditolaklah H0. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu uji signifikasi koefisien A, di mana sama hipotesis yang tadi, tapi kita cari dengan rumus yang berbeda. Nah, kita dapetin pada akhirnya itu adalah dari rumus yang udah kita cari 8,78, di mana hipotesisnya model tidak signifikan, tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Kalau H1 model signifikan ada pengaruh X terhadap Y. Karena 8,78 yang terdapat dari rumus ini lebih besar daripada 2,048 T-table, maka kesimpulannya adalah H0. Jadi konstanta. Oke teman-teman, sorry. Jadi karena ini kayaknya ada sedikit typo, berarti konstantanya tidak signifikan ya. Kita lanjut ke selanjutnya adalah uji signifikasi simultan hasil penaksiran parameter. Nah, hipotesisnya ini H0 model regresi tidak signifikan, durasi HP berarti tidak berpengaruh secara simultan terhadap konsentrasi belajar. Kalau H1 model regresi signifikan, berarti durasi HP ini berpengaruh secara simultan terhadap konsentrasi belajar. Dengan rumus itu yang udah kita cari tersebut, kita dapatilah hasilnya adalah 25,87. Nah, di mana taraf signifikasi itu sama kayak tadi,
Kita dapatlah F-table-nya. Kita lihat di T-table-nya adalah 4,20. Berarti kita simpulkan F hitung berarti 25,87 itu lebih besar dibandingkan 4,20. Jadi kesimpulannya adalah model regresi signifikan secara simultan. Artinya durasi pengguna HP berpengaruh nyata nih terhadap konsentrasi belajar siswa secara keseluruhan. Kita masuk ke selanjutnya itu adalah koefisien korelasi antara nilai ujian X dengan Y. Nah, rumus koefisien korelasi R sudah seperti yang udah dilihat. Kita masukinlah ini, kita cari angka-angkanya, kita masukin rumus yang udah kita dapatin tadi, dan di akhirnya kita dapat angka 5596.64. Di sini R-nya berarti kita dapatin adalah min 09,27. Nah, kita interpretasikan nilai R dari hasil min 0927 ini artinya ada hubungan sangat kuat dan negatif antara durasi HPX dan konsentrasi belajar Y. Jadi makin lama main HP, maka makin turunlah tingkat konsentrasinya. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi R pangkat 2. Pertanyaan selanjutnya itu di mana pertanyaannya adalah kita lihat nih, R pangkat 2. Berarti yang udah kita cari tadi, min 0927 yang udah kita dapat, itu kita pangkatin 2. Dapatlah hasilnya 0,859. Nah, kita interpretasikan sama dengan berarti koefisien determinasi sebesar 0,859, berarti sekitar 85,9% variasi pada konsentrasi belajar Y dapat dijelaskan oleh durasi pengguna HPX. Sisanya sekitar 14,1% itu bisa dijelaskan oleh faktor lain yang mungkin di luar dari model regresi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaannya tadi ada di sini, prediksi konsentrasi belajar jika durasi HP sama dengan 12 jam per hari. Nah, untuk soal tersebut kita gunakan rumus persamaan regresi. Kita gunakan rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 9,672 dikurang 0,491 X. Dengan X tadi kita tetapkan menjadi 12 jam ya. Nah, kita mensubstitusikan X yang sama dengan 12, yaitu Y sama dengan 9,672 dikurang 0,491 dengan X-nya 12, itu hasil yang kita dapatkan Y sama dengan 3,78. Nah, kesimpulannya dari prediksi ini, jika seseorang menggunakan HP selama 12 jam per hari, maka nilai prediksi konsentrasinya itu adalah sekitar 3,78 poin. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke data SPSS. Karena tadi kita sudah meneliti menggunakan rumus, selanjutnya kita masuk ke SPSS ya. Untuk yang pertama itu dari 30 responden tadi, kita data, kemudian data tersebut kita pindahkan ke SPSS di data view. Dengan X itu durasi HP, kita taruh di table X, dan Y itu konsentrasi, kita taruh di table Y. Nah, selanjutnya jika sudah di data view, kita masuk ke analis dan masuk ke regression. Selanjutnya masuk ke linear. Ya, jika sudah, hasilnya akan muncul seperti ini, linear regression. Nah, durasi HP X ini kita masuk ke dependent. Kita klik OK, dan muncullah hasilnya seperti ini. Yang kita ketahui nilai R sebesar 0,930. Ini adalah koefisien kolerasinya. Nah, artinya ada hubungan yang sangat kuat antara durasi HP dan konsentrasi. Atau R pangkat 2 itu kita dapat hasil sebesar 0,865. Yang kita bulatkan artinya 86,5%. Nah, karena ada pembulatan yang bedanya mungkin cuma sedikit, tapi tidak berpengaruh karena hasilnya masih berdekatan ya. Sisanya sekitar 13,5%. Itu ke ANOVA, ini yang pertama ada DF atau derajat bebas. Ini kita tetapkan A itu kalau dari MEM udah ditetapkan A sama dengan 0,05 dan DF-nya itu 1. Nah, untuk DF2 ini kita kurangkan 2, sampel kita kurangkan 2 yang hasilnya dapat jadi 28. Masuk ke F-table yang sama dengan 4,20. Nah, masuk ke UJF. UJF itu jika F hitung lebih besar dari F-table, jadi H0 itu maka di H0 ditolak. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F-table, maka hanya diterima. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan F hitung tadi, karena hasil F-nya 179,289 itu lebih besar dari 4,20 dari F-table, maka H0 ditolak. Artinya, model regresi signifikan secara simultan itu sehingga durasi bermain HP secara keseluruhan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, masuk ke uji signifikan di sini berdasarkan kesimpulan p-value karena 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 kita ditolak. Nah, itu yang kita dapatkan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke T hitung. Karena 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka H0 juga ditolak. Artinya konsentrasi ini berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar saat durasi HP. Itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya pengujian signifikan koefisien B itu sama. Karena hasil SPSS yang kami dapatkan dari T hitung ini min 13,390 lebih besar dari T-table 2,046 maka H0 ditolak. Karena 0,00 itu lebih besar dari A, lebih kecil dari A 0,05 maka H0 ditolak juga. Yang artinya durasi HP berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa durasi pengguna HP berpengaruh secara signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, hubungan antara keduanya itu bersifat negatif dan sangat kuat. Semakin lama mahasiswa menggunakan HP dalam sehari, semakin turun
tingkat konsentrasinya. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Kami harap dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi teman-teman, dan saran dari kelompok kami adalah mahasiswa disarankan untuk lebih mengontrol atau lebih bijak untuk memainkan HP-nya agar tidak mengurangi fokus konsentrasi selama belajar, dan itu bisa membantu menaiki nilai IPK kalian yang akan datang. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Bye. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.